Oke, assalamualaikum guys. Jadi kali ini gue bakal ngasih tahu ngasih tutorial di PC ya, yaitu Photoshop guys. Jadi Photoshop kali ini yang gue pakai itu CC 2019. Bagi kalian yang masih CS atau masih versinya di bawah punya gue, coba guys update dulu ya kan. Gue nggak maksa sih, sebisanya ya kan. Tapi banyak fitur-fitur yang nggak ada di CS gitu. Jadi takutnya lu ketinggalan atau nggak ngerti, bang ini nggak ada gitu ya kan. Oke, langsung aja gue buka Photoshopnya ya. Set, set. Yoi. Lagi loading guys. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Welcome to Photoshop ya kan. Nah, biasanya kalau di awal, kalau lu nggak punya project, bisa create new. Nah, jadi dia bikin lembar baru gitu ya kan. Lembar baru. Nah, kalau misalkan kayak lu udah bikin project, misalkan lu habis ngedit foto apa ya kan, manipulasi kah, ngedit masih dilanjutin kah, apa vektor ya kan, atau bikin logo bisa ya kan. Dan itu lu pasti itu nggak sehari jadi gitu. Pasti itu ada jangka waktu, ini ntar dulu dah, gue istirahat dulu. Nah, pasti kayak gitu. Nah, itu bisa jadi file PSD namanya. Di sini kita klik open ya kan. Biasanya nih bentuknya tuh gue kasih ini ya, nih project nih. Bakal jadi kayak gini bentuknya. File Photoshop. Jadi kalau lo buka, langsung keluar gitu layar-layar lo yang lama. Oke, jadi karena ini baru, gue bakal bikin layar baru ya kan, lembar baru. Biasanya gue pakai tuh di print A4. Kalau itu biasanya ya, tapi kalau kayak gini-gini lagi kayak gue pengen gambar apa, default Photoshop sih yang gue saranin. Jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu intinya pas, ya udah seukuran Photoshop. Nah, di sini tuh dia ngasih beberapa opsi pilihan. Jadi kertasnya lu mau apa, mau foto, ada buat ngeprint dari A4 sampai seterusnya, art illustration. Ini gue kurang tahu, mungkin ntar ada waktu gue bisa jelasin nih buat apa. Ini web, kalau kalian punya web atau lagi desain web, freelancer gitu kalian ya, bisa nih pakai. Atau di mobile juga ada ya kan. Di sini misalkan ini iPhone bang, nggak ada yang Android. Nah, lu lihat aja ukuran HP lu sama ukuran di sini nih kan ada nih. Biasanya itu sama kok. Biasanya ya kan. Gue kurang ngerti juga sih soal HP itu ukurannya kayak apa ya kan. Nah, di sini ada buat film dan video. Lu bang kan Photoshop bakal foto. Jadi di CC tuh ada fitur baru guys, bisa edit video. Tapi ya begitu, lumayan berat. Jadi berat buat rasanya tuh. Kalau gue kemarin maksain sebelum gue ganti laptop, wah parah sih, langsung gimana gitu. Oke, lanjut. Gue bakal default Photoshop ya. Di sini biarin aja. Nah, ini di untitled. Ini tuh judul, kasih judul di sini ya. Lu judul apa gitu. Gue misalkan tutorial, tial yo, iya kan. Nah, di sini ada orientationnya. Di sini lu mau apa nih namanya, landscape atau portrait ya kan. Nah, di sini ada ukuran, ada ukuran di sini. Ini inci ya kan. Kalau diganti bisa ada pixel, inci, senti, mili, point, picas ya kan. Picas apalah bacanya itu ya kan, picas ya kan. Di sini ada inci, itu defaultnya. Tapi kalau lu biasa kan kita itunya sentimeter, kita pilih sentimeter itu. Jadi ukurannya segini ya kan. Nah, biasanya kalau lu udah buat kayak gini,
misalkan otak-atik, aduh bang malas, ntar gue bikin lagi, gak usah takut. Lu di sini ada reason. Nah, lu bakal ada di sini tuh, set ya kan, lu bakal ada nih, jadi nggak bakal hilang yang udah lu buat, bakal ada di sini. Oke, gue balik ke sini lagi. Nah, tutorial ya kan, ini RGB. Kalau lu mau cetak CMYK, kalau yang lainnya gue belum ngerti. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang dinamain workspace, yang dimana ini tuh jadi kantor lo. Yo, keren gak tuh lu punya kantor ya kan? Ini kantor lo ini. Nah, kalau tampilan gue begini, terus misalkan kalian bilang, bang, punya gue beda, di sini nggak begini, di sini nggak begini. Nah, mungkin karena ini banyak yang gue ubah ya, jadi gitu. Nggak sih, nggak banyak, cuman ini doang nih warna nih. Kalau punya kalian pasti di sini ada warna atau bla 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 gitu panjang. Tapi itu gue pindahin ke sini warna, dan yang lainnya gue hapus. Oh, bang, kok dihapus emang? Nah, itu ada nih. Buat balikinnya di sini nih. Nih, di Windows. Nah, di Windows nih. Udah ini tuh. Lo mau action ada, adjustment ada, brush setting ada, brushes ini semuanya di sini. Bukan browser, brushes, ya kan? Ada ini ada saja. Lalu bodoh dan canda lah, ya kan? Ini buat munculin kayak gini nih, tab kayak gini, ya kan? Nah, kita lanjut ngomongin apa nih awal-awal lah. Ke layar dulu deh, bagian kanan ya, kita ambil ke kanan dulu. Gambarnya gue potong gak ya? Nggak usah lah, gini lah. Nah, di sini ada background. Bang, kenapa itu digembok? Karena dia udah bakal jadi background seutuhnya. Ini bakal jadi kayak begini ya, udah terus, nggak bisa diubah-ubah. Kecuali ininya lu hapus. Misalkan lu mau ganti warna nih, lu mau ganti warna, kita misalnya jadi warna hitam dulu ya kan. Nah, ini tuker aja nih. Jadi kalau mau ganti warna ini background, tuker warnanya tuh yang bawah. Jadi kita tuker sep. Nah, cara nukernya gimana bang? Chat control backspace. Hitam kan? Cara balikin lagi gimana ya? Ctrl Z aja kalau nggak mau ya kan. Terus kalau misalkan switch nih kayak gini, klik kan ribet. Gue lagi gini, klik lagi bang, capek bang gini. Klik ini aja, pencet X, dia bakal ganti, ya kan? Dan kita lanjut ke sini, ini namanya layer. Ada layer ya kan, nih layer. Dia tuh layar tuh kayak kertas lu buat gambar. Ya kan, misalkan di sini gue bikin pakai brush ya kan, gue gedein, gue gedein ya kan. Segini misalkan ya kan. Misalkan gue mau bikin huruf R, set ya kan, R, dia jelek banget tulisan gue. Nah, di sini gue pengen warna merah sekarang, tinggal klik ini 2 kali, enggak sih, sekali juga bisa kan. Nah, kita warna merah, nah tinggal A, slep. Nah bang, gue mau yang A nya di belakang R, jadi R nya tuh di atas. Bisa, lu tinggal ini tarik nih layar, tinggal turunin, nah sampai ada biru-biru kayak gitu tuh. Nah, otomatis si merah jadi di belakang. Jadi makin di bawah dia makin ke bawah gitu loh, makin di bawah ya kan. Gampangnya gitu aja sih. Itu dia makin ke bawah, jadi kalau ke bawah ya di bawah gitu, di atas ya di atas, ya gitu aja sih ya. Nah, itu layar begitu. Nah, di sini ada folder group. Misalkan lu bikin project banyak, misalkan nih huruf A nya tuh beranak, hub. Nah, misalkan 3 ya kan. Nah, ini kan lu gak mau panjang sampai bawah gitu, penuh ya kan. Misalnya sampai penuh gitu. Nah, ini kan pusing gitu. Nah, mending lu bikin jadi satu folder. Klik ini satu. Misalkan ini grup A ya.
klik shift, tekan klik di sini. Nah itu kan kepilih semua. Nah mencet grup, udah jadi. Misalkan grup apa gitu, apa ya kan. Nah ini jadi gini. Nah ini grup A gitu, misalkan ini grup R gitu aja. Grup tuh buat apa ya, buat mempersingkat workspace lu nya, buat si ini workspace ininya ya, jadi nggak panjang kayak tadi berantakan ya kan. Ini gue ulang, sub itu Ctrl Z kan. Untuk undo Ctrl Z, untuk redo Ctrl Shift Z. Bang, kok gue Ctrl Z malah bolak-balik. Nah, biasanya itu tuh di CC 16 ke bawah kayaknya. Saya ingat gue, soalnya gue dulu pakai CC 16 masih nggak bisa gitu. Gue langsung loncat pakai yang CC 19 ini. Nah itu biasa itu lagi tuh gue pakai Ctrl Alt Z. Nah kalau di sini nggak bisa karena ya udah mempermudah gitu. Kalau redo ya tetap Ctrl Shift Z. Oke. Nah kita lanjut. Di sini ada adjustment namanya ya kan. Adjustment ada banyak nih. Set ya kan. Bentar dulu dah. Banyak tuh mungkin ya ntar nih. Kalau sempet. Ini ada masking tuh sama kayak buat ngehapus, tapi bedanya kalau ngehapus nih kita sekalian bahas alat ya. Jadi ini brush yang tadi gue pakai, ini brush, tau lah, kuas. Yang di sini misalkan gue pengen hapus nih si merah ini, gue klik eraser, gue gedein ya kan. BTW ini gedein pakai klik kanan. Kalau kalian gak mau susah, gue biasanya pakai klik alt nih, tekan terus klik kanan pada mouse. Nah dia bakal muncul kayak gitu, tinggal lu tarik ke kanan buat gedein, ke kiri buat kecilin ya kan. Terus ada hardness, opacity. Kalau nurunin opacity hardness tuh kayak kekerasan dia ngapus. Jadi hapusannya mau apa sih, sedang apa lu mau ngapus kenceng gitu, jadi langsung hilang kayak bagikan kertasnya. Nah kalau opacity itu di sini ya, buat ya gitulah opacity, tahu kan. Ini ada smoothnya buat ngehalusinnya tuh kayak seberapa. Ini flownya tuh sama ya, setebel apa gitu. Kalau gue 100% gue pakai 100% ya itu hapus kan. Bang kalau kena air gimana? Enggak, soalnya kenapa, gue di layar A, kalau mau ngapus R di layar R gitu. Jadi kalau lu pengen bikin project, lu usahain bikin layar baru gitu, baru lu bikin. Jangan di dalam satu layar itu ada dua, otomatis lu ngapusnya bakal pusing. Aduh era hilang, salah sendiri kan. Nah di sini macam-macam ini tuh ada shortcutnya. Kalau eraser shortcutnya E, kalau brush itu B ya kan. Kalau ini namanya move tool, jadi lu mau ngubah di mana dia, di sini ya udah di sini gitu kan. Itu V, balik lagi ke brush B, eraser E, itu V ya kan. Di sini ada rectangular, itu M. Misalkan lu pengen pilih ini, kemudian pencet V dan dipindah. Oh sorry. Nah ini kesalahan. Bang kok nggak mau dipindah? Well, no move the selection because the selected area is empty. Yang dimana lu masih berada di filenya, masih ada di layarnya si A ini. Nah ini lu perlu ganti ke layar R. Nah kan ini punya R nih, jadi lu harus klik R dulu baru bisa dipindah. Ya iya kan. Bang cara kalau udah gitu gimana? Tinggal Ctrl D, udah jadi. Dia bakal jadi kepisah gitu ya kan. Itu rectangular tuh kayak bakal memilih apa sih namanya, seleksi gitu, seleksi.
mana yang lu mau pindahin ya kan. Tapi kalau itu bentuknya kotak, bentuk begini, bentuknya tuh balok bulat, apa sih namanya ini, bidang gitu bentuknya. Nah kalau lasotul di sini ada nama lasotul, shortcut keyboardnya L, lasso ya kan. Nggak semuanya ini sih, misalkan ini kan move tool depannya M, tapi kalau M buat rectangular. Kalau R gue kurang tahu R tuh set. Oh R tuh ini hand tool. Ini ya misalkan gue zoom nih, kalau mau ngezoom ALT terus pakai scroll, nah di scroll gitu ya kan. Kalau mau ke depan ya ke depan, ke belakang apa sih zoom in ke depan, zoom out ke belakang. Nah hand tool ini sebenarnya gunanya gini doang tuh, tarik sebenarnya itu nggak perlu. Misalkan lo ada di V, nggak mungkin lo mau narik tapi ganti V lagi, bisa salah tempat ganti gini lo, nah nggak usah. Misalkan lo lagi kayak gini, itu tinggal mencet spasi, nah lu tarik spasi, tarik misalnya mau kesini, tarik misalnya mau gini, tarik aja gitu. Jangan klik klak mana aja gitu, jangan ya, capek kasihan ya. Nah habis itu tadi sampai mana, aduh saya lupa. Nah misalkan sekarang berada di lasotul, aduh saya lupa. Nah kalau lasotul itu enaknya seleksinya tuh setelah lo gitu. Misalkan gue yang A nih, gue pengen milihnya yang di sini. Misalkan gue bolongin set, nah sama kan bentuknya kayak tadi, bakal kayak gini. Nah misalkan lo mau mindahin, tinggal V ganti ya kan, set taruh di mana misalkan akan kesini. Nah kalau udah Ctrl D, down ya kan, down. Nah udah kayak gini ya udah, jadi A nya tuh bolong. Kalau mau ngapus, nah cara enak mau ngapus juga biar rapi, misalkan ada salah, misalkan lu pengen kayak gini, aku pengen hapus ini jelek, nah bisa nih udah kayak giniin, pencet baru ada eraser, kita ganti eraser nih, ini gue gedein padahal itu segitu kan, gue hapus. Nah lu bang kok ajaib bisa yang kena dia dong, iya itulah gunanya seleksi tuh, jadi lu bisa ngapus. Nah misalkan pengen cara hilangin itu tuh yang si gerak-gerak ini nih, itu ya Ctrl D lagi, udah jadinya bisa seperti itu. Dan di bawahnya ada quick selection, nah ini sama, tapi kalau yang tadi itu lo seleksi sendiri. Nah kalau ini gua diseleksiin sama dia, jadi gue tinggal klik mana yang mau gue seleksi, udah dia bakal keseleksi semua. Misal si A ini kan, kalau tadi si lasotul lo harus ngikutin, belum lagi keluar keluar garis, nggak boleh dapat hadiah, bodoh ya kan. Nah di sini ada quick selection tool, lo tinggal milih. Nah ini kenapa bisa milih langsung gini, karena di dalam layar ini dia bolong belakangnya, atau bisa kalian sebut PNG bukan JPEG ya kan. Kalau JPEG tuh ini dia nih, gua hapus tuh bakal jadi begini kotak-kotak gitu ya kan, itu nggak ada background. Nah ini udah gue seleksi, misalkan lu pengen ngapus lagi ya kan, ya misalkan eraser set ngapus tuh set, kan kayak segini doang jadinya, bisa Ctrl D udah kan, balikin lagi Ctrl Z ya kan, hilang kan, udah itu sama sih. Nah di sini ada magic wand tool, sama kegunaan sama kayak quick selection, tapi kalau quick selection lu perlu ngikutin si garis A ini, tapi kalau magic namanya juga magic ya, misalkan gue R ini, gue yang pengen gue pilih nih, tapi gue hanya satu klik jadi gitu. Oke kita Ctrl Z,
Kemudian di sini ada crop. Ya gunanya crop apalagi kalau bukan motong si kertas. Ya kan? Di sini misalkan ada rasio. Nah, enaknya di sisi, tapi nggak tahu di CS ya, gue lupa. Di sini ada buat kotak 1:1, 4:5, 5:7, 16:9 sampai. Di situ ada opsi-opsinya gitu. Nah, terus ini tuh tinggi. Misalkan lu pengen bikin A4 gitu ya kan, tinggal tulis di sini kali-kalian. Dan lanjut, tadi ngebahas layar udah ya kan, layar pakai begitu. Terus masking. Nah, masking tadi gue lupa malah loncat ke yang lain ya kan. Jadi masking tuh gini guys, misalkan bentar di R lo pencet di masking nah dia bakal ada si kertas putih di kanannya. Ini namanya masking. Layar tuh ini masking. Kalau ada kayak gini tuh masking namanya, layar mesh, thumbnail gitu. Nah, kalau ngapus layar masking, misalkan gue pengen ngapus si kepala R ini kan, itu lu jangan pakai eraser, sama aja nggak guna. Lu mau balikin dia gimana, nggak bisa. Nah, terus pakai apa bang? Pakai brush, jangan aneh. Nah, kalau mau ngapus itu yang hitam. Ya. Aduh salah, gue pengen gue ulang. Misalkan lu udah banyak nih, udah banyak, nggak mungkin lu Ctrl Z sampai ketemu si ini, ya kan? Itu folder lu atau project lu layar baru itu hilang semua setelah dia nih. Terus lu di tengah mengerjakan tugas, aduh gue lupa, gue pengen ngapus dia nih, ngadain dia lebih bagus. Nah, kalau lu udah ada si masking ini, gampang. Tadi hitam buat ngapus, lu switch jadi putih, adain lagi gambar yang tempat tadi. Itu enaknya masking guys, ya kan? Kalau misalnya udah gue pengen kayak gitu aja, ya udah delete layar mesh, hilang. Tapi kalau yang lagi kayak tadi terus total lu delete, ya muncul lagi, nggak guna lu pakai gitu. Oke. Nah, itu kegunaan layar masking. Jadi lu pengen ngapus objek dan misalkan kayak keluar garis, aduh salah, tinggal hapus pakai reverse namanya itu, lupa. Pokoknya tinggal lu balikin lagi tuh gambar gitu supaya rapi ya. Nah, di sini ada efek, ada blending, ada bevel, ada stroke ya kan, ada macam-macam. Itu lu bisa klik di sini atau bisa klik misalkan gue pengen ganti si A. Nah, di sini ada banyak, ada bevel. Nah, ini lu coba-coba aja deh. Ini nggak begitu kepake, cuman here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we